Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali pada kali ini kita berjumpa dalam firman Tuhan pada kesempatan ini. Ya, dimana firman yang kita bahas pada kesempatan ini, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ambil dalam Yohanes 6 pasal 6 25 sampai dengan 27. Dan ini adalah tentang roti hidup. Nah, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, dimana saya kembali pada saat ini bersyukur dan terima kasih Tuhan memberikan saya kesempatan dan waktu di mana kembali pada kesempatan ini saya bisa berbagi tentang kebenaran firman ini kepada saudara semuanya. Dan itu pun adalah satu karunia besar bagi saya yang Tuhan berikan, dan semoga ini pun bisa memberikan manfaat, dorongan iman untuk saudara semua yang mendengarkan firman yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Dan untuk itulah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya selalu hadir untuk saudara mau berbagi, tidak henti-hentinya dan tidak putus-putusnya. Saya selalu mau berbagi tentang kebenaran firman ini kepada saudara semuanya, karena ini adalah suatu kerinduan jiwa kita saudara, khususnya percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baca ayat yang kita akan bahas pada kesempatan ini, yaitu roti hidup, dari ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Nah, ini adalah pertanyaan ya orang banyak kepada Yesus. Lalu dalam ayat 26, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ini adalah ayat 26. Terus ayat yang terakhir adalah 27. "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sungguh luar biasa ya, bahwa di mana Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita di dalam ayat 25, 26 sampai 27 ini, saudara yang terkasih. Ini adalah kesukaan besar bagi kita umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini adalah sukacita yang begitu besar, saudara. Ya. Tuhan mengatakan di sini, saudara, ini adalah ayat 26, Yesus menjawab, "Sesungguhnya kamu mencari bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Dan yang ketujuh, "Bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia," yaitu Yesus Kristus sendiri, saudara. Nah, saudara-saudara terkasih, yang akan kita bahas dalam ayat pada kesempatan ini itu adalah menarik dalam ayat 26 sampai ayat 27 ya. Ayat 26 ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjelaskan, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Ya. Banyak sekali saudara-saudara terkasih yang terjadi ya sekarang dalam kehidupan kita ini ya. Seperti yang dikatakan dalam ayat 26 ini ya, bahwa banyak manusia yang percaya bukan karena melihat tanda-tanda, tetapi karena ia kenyang, oleh karena ia makan roti ya, makan roti yang dapat binasa. Saudara-saudara terkasih, artinya ketika kita mengimani Tuhan Yesus Kristus ya, ketika kita mengimani Yesus Kristus dan kita dibekali ya, kita diberi fasilitas
Tetapi bukan karena tanda-tanda, bukan karena kita melihat tanda sehingga kita percaya, tetapi karena kita diberi kenyamanan, ya, mungkin oleh sesama kita, mungkin oleh harta kita diberi fasilitas sehingga kita percaya dan mencari Yesus dan selalu belajar. Tetapi bukan karena melihat tanda-tanda, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Artinya ketika kita melihat tanda yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus di sini adalah kepada orang banyak ini, ia mencari, mereka mencari Yesus, ya. Itu bukan karena mereka melihat tanda. Artinya tanda yang telah Yesus lakukan sebelumnya, bahwa ia telah memberikan mereka makan roti di padang gurun. Artinya mereka mencari Yesus bukan karena melihat tanda, bukan karena tanda itu, tanda mujizat. Kan itulah satu mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bahwa tidak ada seorang pun yang melakukan hal demikian kecuali Yesus sendiri, Allah itu sendiri. Tapi mereka mencari Yesus itu karena mereka kenyang, karena makan roti. Tetapi saudara yang terkasih, di dalam ayat 27 ini Tuhan menjelaskan kembali, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ini adalah pertanyaan kita kepada khususnya umat Kristen, ya, yang percaya kepada Yesus Kristus, artinya mengikut Kristus, ya, semua. Ayat 27 ini, ya. Makanan seperti apa yang akan bertahan sampai pada kehidupan kekal, saudara, yang tidak dapat binasa? Mungkin saudara bertanya, makanan seperti apa? Nah, inilah yang perlu kita bahas. Dan ini pun yang akan saya mau bagikan kepada saudara semua, dimanapun berada. Kan ini sangat penting bagi kita, ya. Saudara yang terkasih. Arti dalam kehidupan ini, saudara, jangan kita mencari makanan, bekerja untuk mencari makanan yang dapat binasa, yaitu untuk perut, saudara. Bahwa di mana, ya, yang banyak terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita sibuknya kita mencari, bekerja, mencari makanan yang dapat binasa hanya untuk perut. Tapi kita lupa memberi makanan kepada jiwa kita, saudara. Kita selalu memperbaiki tubuh, kita selalu memperbaiki fisik, yang tadi dengan hasil dari pekerjaan kita yang kita berikan, ya, makanan untuk perut. Tapi kita lupa memberi makanan kepada jiwa kita. Kita bekerja untuk mencari makanan yang tidak binasa, yaitu apa, saudara? Melakukan kebaikan. Kita yang beriman percaya kepada Yesus itu tahu hukum yang terutama di dalam iman kita, di dalam kehidupan kita, ya, adalah sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwamu, dengan segenap akal budi dan kekuatan. Ada dua hukum yang terutama, saudara. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita nyatakan kasih itu di dalam diri kita, dimanapun kita berada. Ini adalah makanan yang tidak dapat binasa yang akan kita bawa dan terus bertahan sampai pada kehidupan kekal. Sampai di mana kita akan dimahkotai dengan kehidupan kekal yang telah Tuhan Yesus sediakan. Yesus sendiri jelaskan di sini, saudara, ya, bahwa yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan dan dimaterialkan oleh Allah. Ya, dia sendiri yang akan memberikan ini. Namun bagaimana langkah kita
bagaimana cara kita mencari atau bekerja di dalam untuk mencari makanan yang tidak dapat binasa ini, saudara. Itu yang perlu kita ketahui bersama, saudara. Di samping kita bekerja untuk perut, ya, di samping kita bekerja untuk tubuh, mari juga kita bekerja untuk jiwa kita. Itu di mana, saudara? Awal langkah kita untuk dapat mengetahui bagaimana kita dapat mencari itu kebenaran. Yang pertama adalah kita diberikan pikiran, kita diberikan mata, kita diberikan lidah untuk berbicara. Semua Tuhan berikan. Tinggal kita pergunakan. Tinggal kita sesuaikan, saudara. Kita tidak dapat mengimani kalau kita tidak melihat atau tidak memahaminya. Kita tidak akan bisa mengerti kalau kita tidak mendengarnya atau melihat. Selalu saya sampaikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa setidaknya dalam 24 jam, saudara, banyak waktu yang Tuhan berikan. Saya mengajak kita membuka Alkitab, buka kitab suci, kita baca, ya. Seberapa pun kita mampu untuk satu hari kita baca. Kita baca, kita sharing kepada teman-teman yang menurut kita itu ataupun teman-teman yang bisa kita ajak untuk ngobrol atau untuk sharing bersama. Kita bisa cari teman siapa yang cocok, sudah. Nah, dari sinilah awal iman kita, saudara. Dengan kita membaca, kita akan mengerti dan mengetahui jalan kebenaran itu sendiri. Karena dengan membaca Alkitab, dengan mengerti kebenaran firman, disitulah kita bekerja mencari makanan tidak binasa. Apa yang diperintahkan dalam firman, saudara? Tentu di dalam firman inilah mengajarkan tentang kebenaran. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan salah satunya adalah mari kita tunjukkan sikap kita, perbuatan kita. Dimanapun kita berada, kita tunjukkan sikap kita yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Walaupun kita seringkali jatuh, tetapi kita, Tuhan menguatkan kita supaya kita kembali selalu berusaha untuk tetap bangun, ya. Dalam kesalahan, ya. Kita itu diberi pengertian, kita itu diberi kesadaran supaya kita semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita dengan masalah, sehingga kita semakin matang dalam mengimani Tuhan. Dan kita selalu melakukan kebaikan, kita selalu mewartakan firman Tuhan, kita selalu tunjukkan kasih kita kepada saudara kita, teman-teman, kerabat kita dimanapun kita berada. Dengan kita menasihat, dengan kita menegur, dengan kita memberi arahan, itu semua adalah satu-satunya cara kita bekerja, ya. Bahwa kita bekerja untuk mencari makanan yang tidak binasa sampai kita menemukan, saudara. Itulah yang Tuhan Yesus maksudkan, bahwa kita harus bekerja di dalam kebenaran ini, saudara.
terutama adalah seperti yang saya sampaikan, bahwa kita harus menyembah Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan. Yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Seluruh kitab suci saudara cuma 2 hukum yang terucap. Maka dari sini ketika kita melakukan hal ini saudara, kita sedang bekerja untuk mencari makanan yang tidak binasa, yaitu kehidupan kekal. Dan itulah yang anak manusia berikan kepada kita, yang sudah dimateraikan oleh Allah itu sendiri pada akhir zaman. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sekarang di samping kita bekerja untuk tubuh kita, untuk kita beri makan untuk perut kita, ya, jangan lupa pula kita bekerja, ya, seperti apa yang saya lakukan pada kesempatan ini, yaitu berbagi kepada saudara tentang kebenaran firman ini. Ini adalah suatu pekerjaan di mana saya juga mencari, ya, saya sudah sedang bekerja, ya, mencari itu kebenaran. Itu makanan jiwa yang tidak akan binasa, saudara. Dan semoga saudara dimanapun berada, dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dapat menguatkan saudara dan terus membimbing saudara di dalam jalan kebenaran. Dan semoga di samping saudara sibuk bekerja untuk dunia ini, untuk tubuh ini, untuk perut ini, ya, saudara selalu bersyukur dan saudara pun selalu untuk gunakan waktu, ya, membaca Alkitab, belajar kebenaran, sharing bersama dengan teman-teman, mencari persekutuan firman Tuhan, dan mewartakan dimanapun berada. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan, yang harus kita wujudkan di dalam tindakan dan perbuatan kita. Ya. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini memberikan manfaat kepada saudara, dan semoga saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Saudara selalu diurapi, saudara selalu dikuatkan, ya, karena apa yang saya sampaikan pada hari ini, saudara. Ya, mungkin saudara tidak mengerti atau tidak memahami apa yang saya sampaikan pada hari ini. Karena begini saudara yang terkasih, apa yang kita lakukan pada hari ini akan kita tuai untuk hari esok. Jika kita menabur benih yang baik hari ini, maka kita akan menuai hasil yang baik di kemudian hari. Dan apa yang saya sampaikan pada hari ini, saudara tidak mengerti, tidak memahami, tapi saya yakin dan percaya suatu saat saudara akan mengerti dan memahami semua yang saya sampaikan ini. Saudara-saudaraku terkasih dengan Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah menentukan jalan hidup kita. Ada saat yang tepat, Tuhan akan membuka hati saudara, Tuhan akan membuka pikiran akal budi saudara untuk memahami ini. Dan bersyukurlah ketika saudara mendengar hal ini, saudara langsung mengerti. Itulah suatu karunia besar yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan yang saya lakukan pada kesempatan ini adalah, inilah karya Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati untuk selalu mau menyampaikan firman ini kepada saudara, teman-teman dimanapun berada. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, semoga saudara pun, ya, bisa melakukan ini, ya, dimanapun saudara berada, yang membagikan firman kepada teman-teman, menjadi saksi Tuhan, ya, dan selalu sharing bersekutu di dalam perkumpulan firman Tuhan, dan selalu berbagi tentang firman ini, juga menyatakan di dalam tindakan dan perbuatan saudara. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan juga dalam kehidupan saya pada kesempatan ini, sehingga kita bisa dapat saya bagikan pada kesempatan ini pada hari ini, yaitu tentang kebenaran firman Tuhan kepada saudara semuanya. Dan saya bersyukur dan terima kasih, ya, atas urapan dan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan juga dalam kehidupan saudara dimanapun berada.
Semoga Tuhan selalu menguatkan kehidupan saudara dimanapun berada, terutama dalam menjalankan tugas dan pekerjaan saudara. Dan semoga saudara selalu setia dalam melayani Tuhan dimanapun berada, terutama dalam bersaksi dan mewartakan firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih karena saudara mau dengarkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan bagi saudara yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, semoga kuasa Tuhan selalu menyertai saudara semua. Terima kasih. Salam.